Percayakah Anda jika saya katakan, traktor yang Anda beli dengan uang hasil jerih payah Anda sendiri, tidak bisa Anda perbaiki dengan tangan Anda sendiri. Di tengah hamparan sawah Karawang, lumbung padi nasional Indonesia, saat musim tanam tiba, sebuah traktor berwarna biru metalik berhenti total. Lampu peringatan mesin menyala di dashboardnya. Pak Budi, seorang petani dengan pengalaman 40 tahun, segera mengeluarkan set perkakasnya. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan. Untuk menerjemahkan kode error yang muncul di layar, ia harus membawanya ke dealer resmi Sinar Mentari, merek raksasa dari Jepang. Dealer terdekat berjarak 3 jam perjalanan pulang pergi. Antrean perbaikannya? 2 minggu. Raksasa mesin pertanian dunia, Sinar Mentari, telah memasang gembok digital pada perangkat lunak traktornya. Tanpa program khusus yang hanya bisa diakses oleh dealer resmi mereka, perbaikan mustahil dilakukan. Biaya servisnya? Lebih dari 1,5 juta rupiah per jam. Bagi seorang petani, traktor yang mogok selama 2 minggu bisa berarti gagal panen setahun penuh. Tapi mari kita lihat sawah di sebelahnya. Pak Joko sedang membuka kap traktor berwarna merah menyala miliknya. Ia mengganti filter sendiri dengan santai. Hanya perlu memutar beberapa baut, tidak ada gembok perangkat lunak yang merepotkan. Di sisi traktor itu, tertulis nama, Garuda Tani, sebuah traktor karya anak bangsa. Lahan yang sama, kerusakan yang mirip. Satu pihak harus menunggu 2 minggu, pihak lain kembali membajak sawah dalam 30 menit. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh traktor Indonesia. Penjualan traktor dalam negeri dari merek seperti Garuda Tani, Perkasa Agro, dan Tani Jaya meroket hingga 51%. Dalam survei kepuasan dealer, mereka menduduki peringkat pertama. Harganya setengah dari Sinar Mentari, namun performa dan kepuasannya justru melampaui. Sejarah 100 tahun dominasi raksasa mesin pertanian asing di tanah air mulai goyah. Bagaimana sebenarnya traktor Indonesia mulai merebut hati para petani di negerinya sendiri? Dalam tulisan ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, bagaimana Sinar Mentari justru membuat pelanggannya sendiri menjadi musuh. Kedua, rahasia sesungguhnya di balik keberhasilan traktor Indonesia memikat hati petani Nusantara. Ketiga, apa arti perubahan ini bagi perekonomian Indonesia? Setelah membaca ini sampai tuntas, Anda akan mengerti mengapa peta persaingan pertanian di Indonesia berbalik, dan bagaimana K-Traktor versi Indonesia bisa menjadi pahlawan ekonomi baru, menyusul kesuksesan produk-produk kebanggaan bangsa lainnya. Mari kita mulai. Pertama, mari kita lihat seberapa serius fenomena ini. Ini bukan sekadar cerita tentang traktor murah yang laku keras. Pertanian Indonesia saat ini sedang berada di tengah peperangan memperebutkan hak untuk memperbaiki right to repair. Pada 15 Januari 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Indonesia secara resmi mengajukan gugatan anti-monopoli terhadap Sinar Mentari. Beberapa pemerintah provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah ikut mendukung gugatan ini. Pemerintah pusat menyeret perusahaan mesin pertanian terbesar di dunia itu ke pengadilan. Apa alasan gugatannya? Sinar Mentari dituduh telah memonopoli pasar perbaikan secara ilegal. Saya akan jelaskan agar mudah dipahami. Traktor modern, seperti mobil, memiliki komputer internal yang disebut unit kontrol mesin, ECU. Komputer inilah yang mengatur segalanya. Masalahnya, Sinar Mentari memasang gembok digital pada komputer ini. Bahkan jika seorang petani hanya mengganti sensor sederhana atau filter, gembok itu harus dibuka menggunakan program eksklusif buatan Sinar Mentari, sebut saja Sang Penasihat Surya. Program ini hanya diberikan kepada dealer resmi Sinar Mentari. Mari kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda membeli mobil seharga 2 miliar rupiah. Namun, untuk mengganti karet wiper seharga 100.000, Anda wajib pergi ke bengkel resmi pabrikan. Bengkel itu jaraknya 3 jam pulang pergi, dan antreannya 2 minggu. Tidak bisakah pergi ke bengkel dekat rumah? Tidak bisa.
karena gemboknya harus dibuka dengan program pabrikan. Untuk penggantian karet wiper, Anda dikenakan biaya jasa lebih dari 2 juta rupiah per jam. Situasi inilah yang dialami petani dengan traktor seharga miliaran rupiah, di tengah musim tanam yang harus diselesaikan dalam beberapa minggu. Ini menjadi masalah serius karena pertanian di Indonesia adalah pertarungan melawan waktu. Baik padi, jagung, maupun kedelai, jika terlambat menanam, hasil panen akan anjlok drastis. Traktor mogok selama 2 minggu bukan lagi soal biaya perbaikan, tapi soal kelangsungan pendapatan setahun penuh. Menurut dokumen gugatan KPPU, banyak sekali laporan kerugian dari para petani yang gagal menanam atau panen tepat waktu karena harus menunggu perbaikan dari sinar mentari. Namun, ada fakta yang lebih mengejutkan. KPPU menemukan bahwa pangsa pasar sinar mentari di sektor perangkat lunak perbaikan adalah 100%. Ya, 100%. Kata monopoli pun rasanya tidak cukup. Sejak seorang petani membeli traktor sinar mentari, ia tidak punya pilihan lain di pasar perbaikan. Ia harus bergantung sepenuhnya pada satu dealer resmi. Singkatnya, ini bukan lagi soal biaya servis yang mahal. Ini adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan raksasa dengan sejarah panjang menggunakan teknologi sebagai senjata untuk menyandera pelanggannya. Dan kini, struktur tersebut mulai retak. Celah retakan itulah yang dimasuki oleh Traktor Indonesia. Jika Anda melihat angkanya langsung, Anda akan lebih merasakan betapa dahsyatnya perubahan ini. Angka tidak pernah berbohong. Menurut data statistik industri, dari Desember 2024 hingga November 2025, nilai penjualan domestik traktor Indonesia mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Angka ini melonjak 51,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang luar biasa adalah, pada periode yang sama, pasar traktor nasional secara keseluruhan justru tumbuh stagnan. Artinya, di saat kue pasarnya tidak membesar, penjualan traktor Indonesia justru meledak. Ini bukan hal biasa. Agar lebih terasa, nilai 5 triliun rupiah itu lebih besar dari total ekspor mie instan Indonesia ke seluruh dunia. Mengingat harga satu unit traktor berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah, ini berarti setiap hari puluhan traktor karya anak bangsa dikirim ke berbagai penjuru Nusantara. Perbandingan harga membuat keunggulannya semakin jelas. Berdasarkan situs jual beli mesin pertanian terbesar di Indonesia, mari kita bandingkan traktor dengan tenaga kuda yang setara. Traktor Sri Garuda Tani GT 100 Perkasa atau Tani Jaya TJ 130 harganya berkisar antara 1,3 miliar hingga 1,7 miliar rupiah. Sementara itu, harga Sinar Mentari SM 130X bisa mencapai 2 miliar hingga 3,2 miliar rupiah. Tenaga kuda setara, namun selisih harganya bisa mencapai 2 kali lipat. Harga murah tentu tidak ada artinya jika kualitasnya buruk. Bagaimana dengan kualitasnya? Pada Agustus 2025, Asosiasi Pengusaha Traktor Indonesia, Aspintra, yang beranggotakan ribuan dealer di seluruh negeri, merilis hasil survei kepuasan dealer. Merek Indonesia, Garuda Tani, berhasil menduduki peringkat pertama secara keseluruhan untuk kategori traktor. Dari skala 7, mereka mendapat rata-rata 5,38 poin, jauh melampaui rata-rata kompetitor sebesar 4,24 poin. Dari 12 kategori penilaian, Garuda Tani meraih peringkat pertama atau kedua di 9 kategori. Bukan Sinar Mentari, bukan merek Eropa, melainkan Garuda Tani yang mendapat nilai tertinggi dari para dealer di Indonesia. Perkasa Agro juga tidak mau kalah. Mereka menawarkan garansi powertrain terlama di industri, yaitu 5 tahun. Powertrain mencakup komponen inti seperti mesin, transmisi, hingga gardan jantung dan tulang punggung traktor. Garansi gratis selama 5 tahun untuk semua itu adalah bentuk kepercayaan diri yang sangat kuat terhadap daya tahan produk. Jika dibandingkan dengan produsen lain yang umumnya hanya memberi garansi 2 hingga 4 tahun, 5 tahun adalah penawaran yang sangat berani. Kesimpulannya, harga 30,50% lebih murah, kepuasan dealer nomor 1 di Indonesia, dan masa garansi terlama di industri.
Semua angka ini menunjuk ke satu arah. Peta persaingan sedang berubah. Lalu, mengapa semua ini bisa terjadi? Di permukaan, ini terlihat seperti masalah selisih harga, tetapi akar masalahnya jauh lebih dalam. Penyebab pertama, mesin uang tak terlihat milik Sinar Mentari. Sinar Mentari bukanlah perusahaan yang sekadar menjual traktor. Mereka adalah perusahaan yang membangun struktur untuk meraup keuntungan lebih besar setelah traktor terjual. Bagaimana caranya? Tentu saja, berkat gembok digital tadi. Analogi yang mudah dipahami. Anda pernah membeli printer, bukan? Harga printernya mungkin hanya Rp500.000. Tapi harga satu cartridge tintanya Rp300.000. Perusahaan printer mendapat untung dari tinta, bukan dari printernya. Maka, mereka memasang chip agar Anda tidak bisa menggunakan tinta dari merek lain. Apa yang dilakukan Sinar Mentari persis sama, hanya skalanya berbeda. Printernya seharga Rp500.000, traktornya seharga Rp2 miliar. Pengganti cartridge tintanya adalah biaya servis Rp1,5 juta per jam yang harus dibayar berulang kali. Sinar Mentari hanya menyediakan program sang penasihat surya kepada dealer resmi mereka. Petani yang ingin memperbaiki sendiri atau membawanya ke bengkel terdekat tidak akan bisa melakukannya tanpa program itu. Pada akhirnya, mereka harus pergi ke dealer Sinar Mentari, dan dealer tersebut akan menggunakan suku cadang asli Sinar Mentari, yang harganya jauh lebih mahal dari suku cadang alternatif. Struktur ini menghasilkan uang yang luar biasa besar. Sejak seorang petani membeli traktor Sinar Mentari, seluruh biaya perbaikan dan suku cadang selama masa pakai traktor itu akan masuk ke kantong Sinar Mentari. Di kalangan industri, ada yang mengatakan biaya perbaikan seumur hidup sebuah traktor bisa setara atau bahkan melebihi harga belinya. Inilah mesin uang tak terlihat itu. Di luar, mereka tampak seperti produsen mesin pertanian, tetapi pada praktiknya, mereka lebih mirip operator platform yang memonopoli 100% pasar perbaikan dan suku cadang. Seperti menguasai gerbang tol di jalan raya. Sekali Anda masuk, tidak ada jalan keluar lain. Gugatan KPPU berpusat pada poin ini. KPPU menuduh Sinar Mentari secara ilegal memperoleh dan mempertahankan kekuatan monopoli di pasar layanan perbaikan melalui gembok perangkat lunaknya. Pada Juni 2025, pengadilan menolak permintaan Sinar Mentari untuk membatalkan gugatan tersebut. Persidangan terus berlanjut. Apa hubungannya kasus ini dengan traktor Indonesia? Hubungannya sangat langsung. Para petani sudah lama marah karena hak mereka untuk memperbaiki dirampas. Gugatan KPPU memberikan legitimasi atas kemarahan itu, dan para petani mulai aktif mencari alternatif. Dan di tengah pencarian itu, mereka menemukan traktor Indonesia. Jika ada perusahaan yang memasang gembok, tentu ada perusahaan yang memberikan kuncinya. Penyebab kedua, traktor Indonesia memberikan kunci kepada petani. Jika Sinar Mentari memasang gembok di kap traktornya, traktor Indonesia justru membuka lebar kapnya dan berkata, "Silakan perbaiki sesuka Anda. Ini traktor milik Anda. Ini bukan sekadar slogan pemasaran." Desainnya benar-benar berbeda. Sebuah video YouTube dari seorang petani di Sumatera yang beralih dari Sinar Mentari ke Garuda Tani menjadi viral. Ia menyoroti beberapa keunggulan. Pertama, filter bahan bakar dan filter hidroliknya berjenis spin-on. Artinya, cukup diputar untuk melepas dan memasangnya. Kunci pas biasa sudah cukup. Kedua, filter kabin yang oleh kompetitor hanya dipasang satu. Di traktor Garuda Tani ada dua. Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang lingkungan kerja di sawah yang penuh debu. Ketiga, dan yang paling penting, tidak ada gembok perangkat lunak. Setelah mengganti komponen, traktor tidak terkunci. Petani bisa memperbaikinya sendiri, menyalakan mesin, dan langsung kembali ke sawah. Aplikasi ponsel pintar Garuda Connect yang dikembangkan oleh Garuda Tani juga menunjukkan perbedaan filosofi. Jika perangkat lunak Sinar Mentari berfungsi sebagai gembok yang menghalangi perbaikan, Garuda Connect justru sebaliknya.
Aplikasi ini berfungsi sebagai asisten yang memberitahukan jadwal penggantian suku cadang dan mendiagnosis kerusakan dari jarak jauh. Dari melacak lokasi traktor, mengelola riwayat pekerjaan, hingga memberikan peringatan dini jika ada gejala kerusakan. Teknologi yang sama, tetapi tujuannya berlawanan. Satu digunakan untuk menyandera pelanggan, satu lagi untuk membantu pelanggan. Perbedaan tipis inilah yang kini mengubah peta persaingan pasar mesin pertanian di Indonesia. Filosofi perbaikan yang terbuka ini menyebar dari mulut ke mulut di komunitas petani pedesaan. Di forum-forum online petani, ulasan positif tentang traktor Indonesia menyebar dengan cepat. Inilah juga alasan mengapa Perkasa Agro berani memberikan garansi powertrain selama 5 tahun. Karena strukturnya terbuka dan memungkinkan perbaikan mandiri, risiko yang ditanggung akibat garansi menjadi lebih rendah. Mesin yang dirawat langsung oleh pemiliknya cenderung lebih awet. Penyebab ketiga, pandemi COVID-19 membuka gerbang pasar bagi traktor Indonesia. Anda tentu ingat bagaimana rantai pasok global lumpuh antara tahun 2020-2021, kelangkaan semikonduktor, krisis logistik, keterlambatan pengadaan komponen. Semua ini menghantam pasar mesin pertanian. Masa tunggu untuk pengiriman traktor dari merek-merek besar seperti Sinar Mentari bisa molor dari 6 bulan hingga 1 tahun. Coba bayangkan dari sudut pandang petani. Musim hujan tiba, benih harus segera ditanam. Tapi traktor Sinar Mentari yang dipesan baru akan datang setengah tahun lagi. Musim tanam tidak bisa menunggu. Saat itulah, seorang dealer berkata, "Pak, traktor Garuda Tani buatan dalam negeri ada stoknya sekarang. Bisa langsung dibawa pulang." Ini seperti analogi berikut. Restoran langganan Anda tiba-tiba tutup. Terpaksa Anda mencoba restoran di sebelahnya. Dan ternyata masakannya lebih enak dan harganya lebih murah. Anda tidak punya alasan lagi untuk kembali ke restoran lama. Perusahaan traktor Indonesia berhasil menangkap peluang ini karena satu rahasia. Kemandirian komponen melalui integrasi vertikal. Garuda Tani memproduksi sendiri komponen-komponen inti, mulai dari mesin, transmisi, hingga sistem hidrolik. Karena tidak terlalu bergantung pada pasokan eksternal, mereka bisa terus memproduksi traktor di tengah krisis logistik global. Saat para kompetitor tidak bisa berproduksi karena kekurangan komponen, perusahaan Indonesia tanpa henti mengirimkan traktor ke seluruh pelosok negeri. Dan para petani yang pertama kali mencobanya pun terkejut. Dengan harga segini, performanya begini, jauh di luar ekspektasi. Namun, kartu truf paling menakutkan dari traktor Indonesia belum dimainkan. Penyebab keempat, evolusi dari murah menjadi canggih. Status traktor Indonesia berubah, dari sekadar alternatif murah menjadi pemimpin teknologi. Garuda Tani berencana meluncurkan traktor otonom level 4 pada awal tahun 2026. Ini adalah traktor pertama di dunia yang bisa bekerja tanpa awak dengan mengenali lahan pertanian hanya menggunakan kamera, tanpa butuh GPS. Level 4 berarti traktor dapat membajak, menghindari rintangan, dan menyelesaikan pekerjaan sepenuhnya sendiri tanpa ada orang di kursi pengemudi. Garuda Tani sudah berhasil mengkomersialkan traktor otonom level 3 di Indonesia, dan kini mereka berlari menuju level 4. Secara teknis, yang patut diperhatikan adalah sistem ini bekerja dengan visi komputer dan kecerdasan buatan AI. Bukan GPS. Mengapa ini penting? Artinya, traktor ini bisa beroperasi bahkan di area pegunungan dengan sinyal GPS lemah atau di dalam rumah kaca. Tani Jaya juga sudah membuktikan prestasinya di lapangan. Traktor otonom mereka, TJ Smart, telah terbukti di lahan pertanian nyata mampu mengurangi waktu kerja sebesar 17% dan meningkatkan hasil panen sebesar 8%. Penghematan 17% berarti petani yang biasa bekerja 10 jam sehari kini cukup bekerja 8,5 jam untuk hasil yang sama. Model andalan Perkasa Agro, PA, 130, juga tidak boleh dilewatkan. Ditenagai mesin dari Eropa dan sistem hidrolik canggih, traktor ini dilengkapi layar sentuh 10,1 inci dan kunci pintar. Para petani menjulukinya kantor pintar di atas roda.
Dan harga traktor ini hanya separuh dari model sekelas dari Sinar Mentari. Ini mengingatkan kita pada awal tahun 2000 kerepakan. Saat itu ponsel lipat Jepang mendominasi dunia. Lalu ponsel pintar dari Korea muncul. Awalnya diragukan, tapi setelah dicoba, ternyata jauh lebih cerdas dengan harga yang masuk akal. Sekali beralih, sulit untuk kembali. Traktor Indonesia kini memasuki fase yang sama persis. Terlebih lagi, fitur otonom pada traktor Indonesia ditawarkan hanya dengan biaya tambahan 5,10% dari harga dasar. Sementara merek-merek raksasa menjual fitur otonom sebagai opsi premium yang sangat mahal, perusahaan Indonesia memilih strategi mempopulerkan teknologi inti dengan harga terjangkau. Pola ini sangat mirip dengan sejarah. Mari putar waktu ke tahun 1970-an, saat mobil-mobil Amerika mendominasi pasar mereka. Tidak ada yang menganggap serius mobil Jepang. Namun, krisis minyak membuat konsumen mulai peduli pada efisiensi bahan bakar. Toyota dan Honda memanfaatkan celah itu. Awalnya mereka dikenal sebagai mobil murah, lalu kualitasnya melampaui mobil Amerika. Sekarang, mereka mendominasi pasar. Jalan yang ditempuh traktor Indonesia saat ini sangat mirip. Krisis rantai pasok akibat pandemi menjadi pemicu, dan keterbukaan perbaikan menjadi senjatanya untuk masuk ke pasar. Namun, ada satu perbedaan, kecepatan. Mobil Jepang butuh sekitar 35 tahun untuk menjadi nomor 1. Traktor Indonesia, hanya dalam 5 tahun sejak pandemi, sudah berhasil meraih kepuasan dealer nomor 1, pertumbuhan 51%, dan memimpin teknologi otonom. Di era digital, pergeseran pasar terjadi jauh lebih cepat. Kesimpulan, kunci keberhasilan traktor Indonesia di negerinya sendiri dapat disimpulkan dalam satu kalimat, gunakan teknologi untuk membantu pelanggan, bukan untuk menjerat mereka. Sinar Mentari mencoba mengikat pelanggan dengan kekuatan merek dan gembok digital. Namun, dengan merampas kebebasan pelanggan, mereka justru kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, perusahaan Indonesia yang awalnya tidak punya nama dan sejarah, berhasil merebut hati petani dengan 3 senjata. Performa yang jujur, harga yang wajar, dan struktur perbaikan yang terbuka. Ditambah dengan teknologi masa depan seperti kemudi otonom, mereka bukan lagi sekadar alternatif, melainkan standar baru. Ini adalah sinyal penting bagi perekonomian Indonesia. Selama ini, andalan kita adalah komoditas, pariwisata, atau manufaktur ringan. Kini, mesin pertanian muncul sebagai pahlawan baru. Dengan pertumbuhan 51%, traktor Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kebanggaan nasional berikutnya. Perusahaan yang memasang gembok sedang kehilangan pasar. Perusahaan yang memberikan kunci sedang memenangkan pasar. Bagaimana pendapat Anda tentang kebangkitan traktor Indonesia ini? Apakah mereka bisa menjadi pahlawan ekonomi baru bagi bangsa? Atau masih banyak tantangan yang harus dihadapi? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih.